Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita patut bersyukur meski kita tidak bisa bertatap wajah secara langsung, kita masih bisa melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh ini. Mudah-mudahan kalian bisa terus mengikutinya dengan semangat dan serius ya. Jumpa lagi dengan Ibu Diana Puspita. Insya Allah selama 1 semester ke depan, Ibu akan membersamai kalian belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk semester pertama ini, kita akan mulai belajar dengan sistem reproduksi manusia. Kita perhatikan foto berikut ini. Ini adalah satu keluarga di mana mempunyai 11 anak ya, ibu dan ayah yang mempunyai 11 orang anak. Apa kalian pernah memikirkan bisakah ibu ini melahirkan atau mengandung tanpa dimulai dari proses pernikahan dengan suaminya? Tentu tidak kan jawabannya. Nah, ibu ini bisa mengandung kemudian melahirkan 11 orang anak karena pasangan ini mempunyai sistem reproduksi ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan belajar lebih rincinya. Selanjutnya, Ibu akan mengingatkan kembali materi kelas 7 yang menjadi prasyarat pengetahuan untuk belajar di bab ini ya. Dulu kalian pernah belajar tentang sel, yaitu satuan terkecil dari makhluk hidup. Nah, pada prosesnya sel ini mengalami pembelahan sampai berjuta-juta bahkan bertriliunan ya, sampai kita dewasa seperti ini mempunyai bertriliun-triliun sel. Nah, untuk apa sel itu membelah? Nah, alasan dari sel membelah atau manfaatnya pertama yaitu tadi untuk pertumbuhan. Jadi, sel itu membelah untuk pertumbuhan menjadi lebih dewasa lagi, lebih kompleks lagi. Kemudian selanjutnya, sel itu membelah untuk perbaikan. Misalnya, ketika kita luka, sobek ya, sel itu melakukan pembelahan dan memperbaikinya sehingga konstruksi tubuh yang luka itu menjadi seperti sedia kala. Dan yang terakhir, sel itu membelah untuk bereproduksi ya. Jadi itu manfaat atau alasan sel terjadi pembelahan. Selanjutnya, pembelahan sel dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembelahan secara mitosis. Dan yang kedua, pembelahan secara meiosis. Pembelahan mitosis yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan, di mana karakternya identik secara genetik dengan sel induk. Misalkan mempunyai kromosomnya 2M, sama ya, anaknya juga mempunyai karakter genetik yang sama. Sedangkan pembelahan sel secara meiosis, pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, tapi jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom sel induk. Ya. Selanjutnya kita akan membagi reproduksi ini berasal dari 2 suku kata ya. Yang pertama re dan yang kedua adalah produksi. Jadi reproduksi. Re artinya kembali atau lagi, produksi menghasilkan. Jadi menghasilkan kembali, menghasilkan lagi, menghasilkan apa? Ya tentunya menghasilkan keturunan ya. Jadi reproduksi ini nama lainnya yaitu perkembangbiakan ya. Jadi sebutan untuk proses perkembangan pada manusia ini disebut dengan reproduksi. Selanjutnya,
kita akan mulai mengidentifikasi organ reproduksi pada laki-laki. Berikut adalah gambar organ reproduksi laki-laki. Ibu akan menjelaskan bagian utamanya. Coba kalian sambil mencocokkan kira-kira apa nih yang Ibu sebutkan ini, gambarnya yang mana ya. Nah, organ reproduksi yang pertama pada laki-laki yaitu penis. Penis ini merupakan organ reproduksi bagian luar, di mana bentuknya yang memanjang ya. Ini manfaatnya yaitu untuk mengeluarkan air mani ya, atau sebagai organ persetubuhan, atau bisa juga untuk tempat keluarnya air kencing ya, atau air seni. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum juga merupakan organ reproduksi laki-laki bagian luar. Skrotum ini merupakan pembungkus ya, pembungkus dari testis. Nah, yang selanjutnya testis. Testis bentuknya bulat seperti telur berjumlah 2 ya. Nah, tadi testis ini ada di dalam organ reproduksi laki-laki yang mana dibungkus oleh skrotum ya. Testis ini fungsinya untuk menghasilkan sperma. Dan yang keempat yaitu epididymis. Nah, epididymis ini merupakan tempat menyimpan sperma ketika setelah dihasilkan oleh testis. Dan yang kelima yaitu vas deferens, saluran vas deferens, saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Nah, apa uretra tersebut? Uretra itu adalah saluran tempat keluarnya air kencing, yang mana pada laki-laki ini sama dengan saluran tempat keluarnya air mani juga ya. Nah, nanti jadi melalui saluran vas deferens, sperma yang berada di dalam epididymis dikeluarkan melalui saluran itu dan nanti keluar melalui uretra. Nah, itu adalah organ reproduksi pada laki-laki. Kalian juga bisa lihat lebih lengkapnya di buku siswa halaman 9. Di sana ada lebih rinci organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki beserta keterangannya ya. Nah, mudah-mudahan sampai sini kalian paham mengenai organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang spermatogenesis. Spermatogenesis ini proses yang terjadi pada tubuh laki-laki, terutama tubuh laki-laki yang sudah matang ya. Jadi spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Terjadinya di tubulus seminiferus. Nah, proses spermatogenesis ini merupakan ciri bahwa sistem reproduksi laki-laki telah matang, di mana ditandai kalau organ reproduksi laki-laki telah matang itu ditandai dengan keluarnya cairan mani dari penis ya. Pada umumnya itu terjadi ketika mengalami mimpi basah. Nah, ketika laki-laki sudah mengalami mimpi basah dengan keluar air mani, maka otomatis di dalam tubuhnya itu telah terjadi proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Nah, biasanya terjadi pada laki-laki dalam rentang usia 10 sampai 14 tahun ya, proses spermatogenesis ini. Nah, proses pembentukan sperma ini melalui beberapa tahapan. Tentunya melalui proses pembelahan sel ya. Berikut adalah proses spermatogenesis. Nah, dimulai dari spermatogonium atau sel induk. Sel induk kemudian membelah, menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer berubah menjadi spermatosit sekunder.
Kemudian spermatosit sekunder berubah lagi menjadi spermatid dan akhirnya menjadi spermatozoa atau sperma. Nah, jadi inilah siklus atau proses spermatogenesis pada organ reproduksi laki-laki. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang organ reproduksi pada perempuan. Berikut adalah gambar organ reproduksi perempuan. Seperti halnya laki-laki, perempuan juga mempunyai organ reproduksi dalam dan luar ya. Yang pertama ini vulva. Vulva ini bagian terluar dari organ reproduksi perempuan, di mana vulva ini dibatasi oleh labium atau bibir ya, bibir kecil dan bibir besar. Ada pembatas organ reproduksi perempuan bagian luar. Selanjutnya ini organ reproduksi perempuan bagian dalam, yaitu ovarium. Ovarium ini tempat untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Selanjutnya ini organ reproduksi perempuan yang keempat, yaitu oviduk atau saluran telur. Nanti saluran telur ini fungsinya menyalurkan sel telur yang sudah diproduksi untuk disimpan nanti di dalam rahim atau uterus ya. Nah, jadi fungsi rahim ini nanti tempat menyimpan sel telur, kemudian nanti kalau ada yang membuahi, rahim ini mengalami untuk tempat tumbuhnya janin ya. Dan yang terakhir vagina, yaitu vagina fungsinya sebagai organ persetubuhan ya. Kemudian fungsi yang lain yaitu untuk mengeluarkan bayi atau janin, itu melalui vagina. Ini juga sama, bisa kalian lihat di buku siswa halaman 16, organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan, lengkap dengan keterangan dan fungsinya. Seperti halnya laki-laki, perempuan juga ada satu proses untuk menghasilkan sel telur. Prosesnya bernama oogenesis. Ya. Jadi, oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum. Nah, berbeda dengan laki-laki ya yang baru bisa melakukan atau terjadi proses spermatogenesis ketika setelah usianya 10 atau 14 tahun. Kalau perempuan, proses oogenesis ini dimulai sebelum anak perempuan lahir. Jadi sudah mulai proses pembentukan sel telur ya, dan terjadinya itu di ovarium. Nah, pada saat lahir ada sekitar 200.000 sampai 2 juta bakal ovum ya. Jadi sangat banyak sekali ini karena diproduksi sebelum anak perempuan lahir. Sedangkan ketika masa pubertas itu berkurang menjadi kurang lebih 40.000, dan ketika perempuan sudah matang hanya sekitar 400 sel telur yang ada, dan hanya satu sel telur yang bisa diovulasikan ya, yang nanti bisa melakukan proses reproduksi. Adapun proses oogenesis ini sama seperti halnya laki-laki, dimulai dari pembelahan sel telur induk yang bernama oogonium. Nanti oogonium mengalami pembelahan sel ini menjadi oosit primer. Oosit primer berubah menjadi oosit sekunder, kemudian berubah menjadi ootid, dan akhirnya menjadi ovum atau sel telur. Nah, sampai sini mudah-mudahan kalian bisa memahami ya proses-proses yang terjadi pada organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Satu lagi proses yang terjadi pada organ reproduksi perempuan,
yaitu apa coba? Ya, siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini biasanya terjadi pada rentang waktu 28 hari. Namun ada juga yang siklusnya lebih pendek ataupun lebih panjang ya. Nah, siklus menstruasi ini dibagi menjadi 3 fase. Kita lihat gambarnya. Nah, ini sesuai dengan ciri-ciri masing-masing fase. Fase pertama ini disebut fase menstruasi. Nah, perempuan kadang-kadang menstruasi dalam rentang waktu 1 sampai 5 atau ada juga yang 7 hari ya. Nah, pada fase menstruasi ini ada sel telur yang sudah meluruh ya. Tapi masih ada. Nah, ini adalah endometrium atau kondisi lapisan rahim. Lapisan rahim tidak terlalu menebal ya. Nah, kemudian di fase yang kedua yaitu fase proliferasi. Ini biasanya dalam rentang waktu 6 sampai 14 hari. Dalam fase ini, setelah kita menstruasi, dinding rahim kembali menebal ya, proses pembentukan sel telur kembali. Nah, kemudian pada fase yang terakhir yaitu fase sekretori ya, di mana ini sel telur dari beratus-ratus sel telur ada satu sel telur yang matang yang siap untuk dibuahi ya. Nah, jika terus kemudian ini dilihat kondisi rahimnya sangat tebal sekali karena ini persiapan untuk pembentukan atau tumbuhnya janin. Ketika sel telur yang sudah matang ini ada sperma yang membuahi ya. Jadi kondisi rahimnya juga sudah menebal. Nah, demikianlah ini siklus menstruasi yang terdiri dari 3 fase. Jadi, jika sel telur ini tidak ada yang membuahi ya di fase terakhir, di fase sekretori, maka nanti dinding rahim ini akan meluruh sehingga keluarlah darah menstruasi, kembali lagi ke fase yang pertama, fase menstruasi. Nah, jika sel telur ini ada yang membuahi, ada sperma yang masuk ke organ perempuan, maka otomatis terjadilah proses kehamilan. Ini yang akan kita pelajari di sesi selanjutnya ya. Demikianlah untuk pertemuan pertama tentang organ reproduksi laki-laki dan perempuan beserta fungsinya, juga proses-proses yang terjadi pada organ reproduksi tersebut. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu ada latihan, yaitu lengkapi gambar organ-organ reproduksi di bawah ini. Kalian juga bisa lihat di buku siswa halaman 8 dan halaman 16. Kalian kerjakan selama kurang lebih 15 menit. Kalian tuliskan poin-poinnya atau isinya saja ya. Misalkan ini yang pada organ laki-laki, yang A ini gambar apa ya? Misalkan kalian tulis isinya. Setelah selesai kalian kirimkan melalui Japri ya ke nomor WhatsApp Ibu. Demikianlah pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian mendapat tambahan ilmu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari tentang proses fertilisasi atau kehamilan, kemudian tahapan perkembangan janin dan penyakit-penyakit pada sistem reproduksi dan upaya pencegahannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah sesi pembelajaran untuk pertemuan pertama. Ibu ingatkan kalian harus bisa melakukan proses pembelajaran ini dengan serius dan tetap semangat.
jaga kesehatan ya, tetap jaga jarak, cuci tangan supaya wabah COVID ini segera berlalu ya. Terus berdoa, terus beribadah, mudah-mudahan ya tadi Allah Subhanahu wa taala segera berkenan mencabut wabah COVID ini ya. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.